satu unsur yang penting kan juga layanan kesehatan ya dan tenaga kesehatan gitu. Karena ya kita lahiran di situ, terus kemudian bisa jadi dia tidak memberikan dukungan menyusui, tapi mungkin ada juga layanan yang memberikan menyusui. Nah itu sebenarnya apa sih yang harus kita lihat dari tempat melahirkan? Sebenarnya kita nih rakyat Indonesia sudah beruntung, kita sudah punya peraturan tentang pemberian ASI eksklusif sejak tahun 2012. Di nomor 33, PP 33 tahun 2012. Di PP tersebut sebenarnya sudah ada yang namanya 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Nah, apa aja tuh nih? 10 LMKM ya. Pendeknya ini sebenarnya adalah implementasi dari program WHO dan UNICEF dari Rumah Sakit Sayang Bayi. Oke. Kenapa namanya Rumah Sakit Sayang Bayi? Karena harapannya, tujuannya sepasang ibu dan bayi yang melahirkan di fasilitas kesehatan tersebut bisa mampu menyusui anaknya. Poin pertama yang penting itu ada kebijakan. Ada kebijakan yang mengatur bagaimana melindungi fasilitas kesehatan itu memberikan pelayanan kesehatan yang tidak bekerja sama dengan produsen formula. Jadi kalau nih ketemu fasilitas kesehatan, ada logo-logo susu formulanya, ada jam dinding, ada logo formulanya, ada poster-posternya gitu. Banner gitu ya. Pikir-pikir ulang. Atau banner susu ibu hamil, bukan formula tapi susu ibu hamil. Itu 11-12 karena produsen susu ibu hamil itu sama produsen susu formula bayi. Itu tanda-tanda fasilitas kesehatan tersebut punya kemitraan kerjasama dengan produsen formula. Jadi kebijakannya masih belum jejak gitu untuk mendukung ibu menyusui. Yang kedua, poin penting adalah tenaga kesehatannya punya kompetensi, punya kemampuan untuk membantu ibu untuk menyusui. Contohnya, punya konselor menyusui. Karena hari-hari pertama itu sangat menentukan. Hari-hari pertama habis melahirkan itu penting sekali supaya ibunya tahu gimana memposisikan bayinya. Ditanyain gimana proses menyusuinya, bagaimana, apa yang dirasakan. Itu semua ada konselor menyusuinya, ada klinik laktasinya. Kalau ada yang kontrol kesulitan menyusui bisa menghubungi ke sana. Dan punya kemampuannya. Contohnya nih ada ibu-ibu yang melahirkan sesar. Bisa dibantu untuk IMD. Bisa didampingi untuk skin to skin. Tenaga kesehatan, dokter anestesinya juga kompeten, tahu gitu. Gimana sih untuk bekerja sama dengan dokter-dokter lainnya, dengan dokter kandungan dan dokter anak. Supaya anak ini baru lahir bisa skin to skin langsung minimum 1,5 jam. Itu kompetensi. Jadi tenaga kesehatannya paham, tahu dan mau untuk mendukung ibu menyusui. Lalu poin yang penting juga tentang perawatan di masa kehamilan. Jadi kayak pas kontrol ke ibu bidan, pas kontrol ke dokter kandungan, itu tuh dibicarakan. Soal menyusui, rencana menyusui, persiapan menyusui. Jadi ibunya juga aware. Dari awal tuh ya. Itu kalau Mas Lama tadi bahas 7 kontak. 7 plus kontak. Nah itu kan 7-nya tuh dari awal kehamilan. Syukur-syukur sempat diperiksa kondisi payudaranya. Jadi kalau misalkan payudaranya ada yang putingnya masuk itu bisa dibicarakan, didiskusikan langkah-langkahnya nanti Bu kalau pas melahirkan barangkali ibunya cemas. Oh kayaknya aku nanti gak bisa nyusuin karena putingku mendelep. Nah itu diomongin gitu. Lalu yang keempat, perawatan pasca persalinan. Karena tadi hari-hari pertama itu penting sekali. Kalau bisa tiap hari itu dikunjungi oleh konselor, diliatin proses menyusuinya seperti apa. Dan juga yang poin kelima itu tidak kalah penting, mendukung untuk ibu bisa menyusui. Jadi kalau misalkan ada kesulitan-kesulitan langsung bisa ditangani saat itu juga. Kalau lecet, nyeri itu bisa dibantu. Memastikan posisi pelekatannya baik. Dan kalau misalkan ada kesulitan menyusui, nggak bisa menyusui, poin ke-6 masuk. Diutamakan tetap mendapatkan ASI. Jadi gimana caranya? Memberikan ASI perah dengan gelas. Bukan dengan dot, itu penting. Dan poin ke-7 ini paling krusial. Tempat melahirkannya ada rawat gabung. Jadi bukan dipisah, bayinya di lantai 4, ibunya di lantai 2. Kan kasihan. Betul. Nggak ada ya mamalia lain melahirkan anaknya jauh-jauhan. Langsung deket-deket nggak ada, semua pasti bareng. Rawat gabung.
Lalu mengingatkan ibu menyusui responsif. Tadi yang jangan nunggu nangis gitu. Udah gelisah, itu langsung susuin. Itu poin 8. Ya. Menyusui responsif, mengenali. Ibu dikenali, diajarkan cara tanda-tanda mengenali. Bapak-bapaknya juga penting karena kan mungkin ibunya istirahat, Iya, betul. bapaknya bisa menemani mengenali. Oh, mah, kayaknya bayinya mau nenek Bangunin nih. ya. Gitu. Lalu poin ke-9 itu botol, dot, empeng. Sebenarnya kan nggak diperlukan. Betul. Tetapi mungkin pada kondisi-kondisi tertentu ada tenaga kesehatan yang menawarkan. Nah, ini bagaimana? Itu penting untuk diketahui resiko-resikonya. Okay. Kalau penggunaan ini apa? Itu harus dikasih tahu. Ada yang ngasih tahu. Ya. Dan poin 10 yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan menyusui pasca perawatan di fasilitas kesehatan. Wah, ini penting nih. Jadi kalau ibunya pulang dari rumah sakit, dari klinik, dari tempat bersalin di bidannya, itu tahu, oh dikenalin nih komunitas ibu menyusui, bisa betul. ke AIMI gitu. Atau dikenalkan kalau ada kesulitan menyusui hubungin siapa, itu penting. Dan melibatkan semua anggota keluarga supaya ibu ini bisa mampu, berhasil, dan berdaya untuk menyusui anaknya. Itu dia tadi ciri-ciri layanan kesehatan atau tempat melahirkan yang bagus lah ya. Maksudnya yang bisa mendukung proses menyusui. Ingat-ingat ya bapak-bapak, dicarinya bareng-bareng sama istrinya. Dipastiin itu tadi ada berapa? 10 langkah menuju keberhasilan menyusui.